Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Ada tanda-tanda yang sangat kuat Presiden Jokowi atau tepatnya rezim Jokowi itu sudah mulai ditinggalkan oleh taipan oligarki yang selama ini menjadi penyokong utama kekuasaannya. Elektabilitas pasangan Prabowo Gibran yang terus menurun, sementara kompetitor terdekatnya yakni pasangan Anies Muhaimin elektabilitasnya terus meningkat. Adanya ancaman pemakzulan dari kalangan oposisi yang kini juga didukung oleh mereka yang dulunya menjadi pendukung diehard Jokowi. Kemudian makin terkonfirmasinya patah arangnya hubungan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP dan kemungkinan gelombang pengunduran diri para menteri di kabinetnya itu akan segera terjadi. Tampaknya membuat para oligarki ini mulai mengkalkulasi kembali secara cermat dukungannya terhadap rezim Jokowi. Dua grup bisnis besar milik kelompok pendukung Jokowi, Jarum dan PT Adaro, secara terbuka membantah mereka mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk memenangkan eh, pemilu ini, Pilpres ini dalam satu putaran. Sebelumnya sejumlah media itu melansir berita yang sangat mengejutkan. Gari Badli Thohir atau biasa dipanggil Boy Thohir, kakak kandung Menteri Negara BUMN Erick Thohir, mengklaim bahwa Crazy Rich di Indonesia itu, para Taipan ini siap membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran satu putaran. Beritanya banyak bertebaran di berbagai media online. Nah, ini saya kira karena memang berita besar, berita yang cukup mengejutkan. Tapi saya bacakan saja ini, salah satunya itu dari portal tv1news.com. Judulnya, oh ini benar-benar clickbait ini karena deretan orang kaya penyumbang ekonomi RI siap bantu menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Ada perusahaan rokok hingga wanita tajir ini. Beritanya begini, kakak Erick Thohir, yakni Boy Thohir, mengatakan deretan orang kaya penyumbang ekonomi RI siap bantu memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Deretan orang kaya itu adalah mereka yang kemungkinan merupakan sepertiga penyumbang perekonomian RI. Mereka siap membantu memenangkan pasangan calon presiden, calon wakil presiden, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sekali putaran. Dia mengatakan mengenai deretan orang kaya bakal dukung Prabowo Gibran itu mewakili relawan Erick Thohir, alumni Amerika Serikat atau yang disingkat sebagai ETAS. Relawan ETAS yang jumlahnya sekitar lebih dari 100 orang itu telah menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo Gibran di Senayan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 malam. Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka mulai dari Jarum Group, Sampurna Group, Adaro Group, siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin the richest wanita in Indonesia. Dan semuanya Pak, kata Boy Thohir, soal deretan orang kaya yang siap bantu pemenangan Prabowo Gibran. Adapun Ninin yang disebut oleh Boy Thohir, ini merujuk pada Aryani Saraswati Subianto. Ninin merupakan pengusaha kelapa sawit dan batu bara yang masuk dalam daftar orang kaya di Indonesia pada tahun 2021. Di lokasi pertemuan itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Ini penghormatan besar bagi saya. Saya baru paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres, karena dulu saya nggak diundang ke sini. Itu kata Prabowo sambil berkelakar. Prabowo itu mengaku terharu dan optimis bakal menang di Pilpres 2024 karena didukung relawan ETAS. Sekarang saya lihat banyak yang pakai baju biru muda. Agak optimis aku sekarang. Semua saya kira ada jalannya, ada maksudnya. Jadi saya sangat terima kasih dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan begitu besar diletakkan di pundak saya, kata Prabowo. Rupanya berita tersebut dikutip tv1news.com dari kantor berita Antara, karena berita yang sama itu juga muncul di portal vivanews.com yang ini satu grup dengan TV One, ini milik perusahaan Bakri ya. Tapi dia menurunkan judul dengan menurunkan berita dengan judul yang berbeda. Ini judulnya juga tak kalah menariknya. Candaan Prabowo baru paham penyebab 2 kali kalah dalam Pilpres. Calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto optimistis memenangi Pilpres 2024 terutama setelah mendapat dukungan dari relawan Erick Thohir, alumni Amerika Serikat, ETAS di Jakarta Senin 22 Januari 2024. Cawapres Prabowo meyakini dukungan relawan ETAS yang mendampingi Erick Thohir sejak Pilpres 2019
menjadi kekuatan baru yang membantu dia dan Gibran Rakabuming menang Pilpres 2024. Kemudian kutipannya sama itu yang dia menyatakan, "Ini kehormatan yang besar, baru saya paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres karena dulu saya nggak diundang ke sini." Itu yang disambut gelak tawa oleh para relawan. Isi berita yang lainnya sama dengan, dari TV onenews.com tadi ya. Saya jujur saja sungguh terkejut membaca berita tersebut dan di beberapa grup WhatsApp politik yang saya bergabung, banyak juga menyatakan, keterkejutannya mengapa kemudian Boy Thohir sampai berbicara seperti itu. Dan ada juga yang menyebutnya ini sangat berbahaya. Tidak biasanya para Taipan ini menyatakan dukungan dan preferensinya secara terbuka. Benar sudah menjadi rahasia, sudah menjadi rahasia umum maksud saya, mereka ini menjadi, penyokong yang kuat dari rezim Jokowi. Tapi saya kira hal itu merupakan sesuatu yang biasa ya, karena bagi para pemilik modal besar ini perilakunya itu yang disebut sebagai follow the power, mengikuti siapa yang sedang berkuasa. Mereka dengan mudah akan memindahkan dukungannya kepada siapa saja yang tengah berkuasa dan pada waktunya nanti juga kembali beralih kepada siapapun penguasa penggantinya. Benar sih dalam setiap pergantian rezim kekuasaan mereka punya preferensi akan mendukung siapapun yang dinilai lebih friendly pada bisnis mereka, syukur-syukur kalau ya mudah dikendalikan seperti rezim Jokowi saat ini. Namun mereka tetap saja akan bersikap wait and see. Kalau dalam politik dikenal ada semacam adagium, mereka tidak akan menaruh telurnya dalam satu keranjang. Kalau kontestasinya itu diikuti ada 2 pasang, mereka juga akan memberi dukungan kepada keduanya dengan salah satu yang diunggulkan akan mendapat jatah telur yang lebih banyak. Begitu juga seterusnya, bila kontestasi ada 3 pasang, ya mereka akan menaruh telurnya dalam 3 keranjang. Ini keranjang yang berbeda ya, kalau hanya menaruh telur dalam satu keranjang yang sama, sangat berbahaya bila keranjangnya itu tiba-tiba terguling. Ini bisa, pecah semua telurnya, artinya investasi mereka bahkan aset-aset mereka juga bisa hilang semuanya. Karena itu pernyataan Boy Thohir yang menyebut nama-nama seperti grup tadi, Jarum Group, kemudian Sampurna dan juga PT Adaro, perusahaan tambang milik, dari Boy Thohir yang mendukung Prabowo Gibran satu putaran itu sangat mengejutkan dan berbahaya, sekaligus itu sangat tidak, taktis dan strategis. Pernyataan itu juga mengundang tanda tanya, mengapa ya mereka harus seterbuka itu? Apakah memang kondisinya betul-betul sudah sangat kritis sehingga mereka harus all out? Tapi kalau memang benar kondisinya kritis, bukankah mereka lebih strategis kalau mereka sekarang sudah mulai, kalau toh tidak lompat skoci, ya mulai memindahkan telurnya sebagian gitu ya, jadi tidak sepenuhnya di keranjangnya Prabowo Gibran atau di keranjangnya Jokowi. Nah, ini tidak lama setelah pernyataan Boy Thohir beredar luas di media itu muncul bantahan, dari Jarum Group. Ini saya baca di detik.com. Menanggapi hal itu, Corporate Communication Manager Jarum, Budi Darmawan mengatakan pihaknya tidak mengetahui perihal deklarasi dukungan Jarum terhadap, Prabowo Gibran seperti dikatakan oleh, Boy Thohir. Sebab menurutnya deklarasi itu merupakan pendapat pribadi yang disampaikan oleh Boy Thohir, bukan pernyataan yang disampaikan Jarum sebagai sebuah perusahaan. Aku nggak ngerti, itu Pak Boy sih yang bilang, bukan kita, kata Budi saat dihubungi hari Selasa tanggal 21 Januari 2024. Ia menegaskan Jarum sebagai perusahaan akan mengikuti prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan rahasia dalam menentukan pilihan masing-masing. Oleh karena itu, Budi memastikan perusahaan milik orang terkaya Indonesia itu tidak akan meminta para karyawannya untuk memenangkan salah satu paslon. Sebab menurut Budi yang terpenting bagi perusahaan adalah bagaimana para karyawan bisa tetap bekerja dengan baik, dengan tetap berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pemilu, pilihan kami hanya akan ditetapkan secara bebas, langsung dan rahasia di bilik suara tanggal 14 Februari 2024 nanti. Kami mengerti pemegang amanat negara ini ada di rakyat lah, maka kami akan ikut siapa pemenangnya nanti, terang Budi. Intinya kami mengikuti prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Buat kami sebagai perusahaan, bagaimana teman-teman dapat bekerja baik, dapat berkontribusi buat keluarganya, buat lingkungan RT dan RW-nya, desanya, dan buat negara untuk skala besar, tambah dia lagi. Di luar itu, Budi mengaku pihaknya siap mendukung siapapun presiden, wakil presiden yang terpilih nanti dalam pembangunan bangsa. Dengan begitu Indonesia bisa tetap utuh, semakin makmur dan sejahtera.
Jadi gini ya, kami di sini dibesarkan di Indonesia, maka sampai akhir kami akan tetap membangun membangun, Indonesia siapapun presidennya. Yang penting dan utama adalah NKRI kita tetap utuh, kita bisa sama menjadikan negara Indonesia lebih adil, makmur, sejahtera. Clear sekali ya pernyataan dari Jarum itu. Nah, yang, kemudian tidak kalah mengagetkan tidak selama setelah Jarum Group itu membantah, bantahan serupa juga muncul dari PT Adaro. Ini perusahaan yang dipimpin dan sahamnya sebagian dimiliki oleh Boy Thohir, karena Boy Thohir ini menjadi presiden direktur. Saya juga membacanya di detik.com. Head of Communication Adaro, Febriati Nadira mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Boy Thohir merupakan pendapat pribadi yang bersangkutan sebagai warga negara. Walaupun di perusahaan Adaro, Boy merupakan salah satu pemegang saham sekaligus menduduki posisi sebagai presiden direktur, pernyataan itu merupakan pendapat atau pilihan bukan pilihan seluruh karyawan. Pendapat yang disampaikan Bapak Garibaldi Thohir kemarin sebagai salah satu pemilik garis miring pemegang saham Adaro di grup merupakan pendapat pribadi beliau sebagai warga negara dan bukan mewakili pendapat seluruh karyawan. Nadira menjelaskan partisipasi setiap individu dalam politik merupakan hak konstitusional dasar setiap warga negara termasuk karyawan Adaro. Menurutnya hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan negara lainnya. Dengan begitu, perusahaan tidak akan melakukan intervensi politik dalam bentuk apapun terhadap setiap karyawan termasuk dalam menentukan pilihan capres-cawapres pada pemilu. Adaro sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan good corporate governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dari bantahan Jarum Group dan bahkan dari PT Adaro yang dipimpin sendiri oleh Boy Thohir, kita bisa menilai bahwa pernyataan Boy Thohir tadi memang sangat berbahaya, tidak taktis dan strategis ya. Benar bahwa Erick Thohir adik kandung Boy Thohir. Ini adalah pendukung utama dari Presiden Jokowi karena pada Pilpres 2019 dia menjadi ketua tim ses dari pasangan Jokowi dan Ma'ruf. Pada Pilpres 2024 ini sebenarnya Erick itu mengincar posisi calon wakil presiden Prabowo. Ini bisa terlihat dari baliho-baliho dia dan manuver dia di partai politik terutama PAN ya. Tapi ya walaupun dia sudah berusaha keras, dia harus mengalah ketika Pak Jokowi akhirnya memutuskan bahwa yang maju mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden adalah putranya sendiri, Gibran Rakabuming. Namun dengan menyatakan dukungan secara terbuka dan mengklaim berbagai grup pengusaha besar yang dia tadi juga sebutkan menggerakkan sepertiga perekonomian Indonesia, ini jelas sebuah tabu besar yang tidak boleh diucapkan. Cukup dilakukan tapi tidak usah berkuar-kuar. Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam situasi politik yang tengah tidak menentu dan tidak menguntungkan bagi rezim Jokowi. Ini memang dampaknya serius nih karena saya baca di media begitu muncul berita itu tidak lama kemudian saham dari PT Adaro itu turun sampai 2%. Saya tidak tahu hari ini apakah akan ada tren penurunan gitu ya karena sudah muncul bantahan. Tapi ini kan baru dari sisi sentimen negatif saja dari kalau ya saham itu. Tapi dampak politisnya ini bisa serius ya kalau kemudian terjadi perubahan kekuasaan. Bantahan dari Adaro dan khususnya Jarum menunjukkan bahwa para Taipan itu telah mengkalkulasi ulang, atau bukan telah ya, tengah menurut saya mengkalkulasi ulang dukungannya kepada rezim Jokowi dan sekarang ini bersikap wait and see. Belum lama berselang, Anda mungkin juga belum lupa ya, kan muncul ribut-ribut grup Jarum dan Wing Group itu mundur sebagai dikabarkan mundur sebagai investor di ibu kota Nusantara. Sebelumnya itu otorita IKN mengklaim itu ada 12 grup usaha besar milik Taipan yang menanamkan investasinya di IKN di bawah konsorsium dari PT Agung Sedayu. Agung Sedayu ini adalah pengembang milik Taipan Aguan yang terlibat dalam pembangunan juga reklamasi di pantai utara Jakarta yang izinnya kemudian dibatalkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta. Belakangan ya dalam kasus IKN itu Jarum membantah bahwa mereka itu menjadi investor di IKN bersama Wing Group. Ini mereka ini berbesanan ini Jarum dengan Wing Group itu. Jarum mengaku bahwa mereka itu hanya memberikan CSR-nya atau apa ini CSR ini ya proyek amalnya lah di IKN gitu dengan membangun botanical garden. Jadi dia memang tidak berinvestasi di situ, hanya memberikan CSR ini ya kalau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai uang jatah preman gitu saja ya.
Dari pernyataan Jarum tadi, sesungguhnya kita mendapat sinyal yang sangat kuat bahwa Jarum dan Wing Group itu mulai menjaga jarak atau bahkan sebenarnya bersiap-siap untuk meninggalkan rezim Jokowi. Kalau itu benar, saya kira Taipan oligarki lain itu juga akan mengambil langkah yang sama. Hanya saja saat ini mereka mesti berhati-hati ya dan memilih untuk tidak berbicara secara terbuka tentang preferensi politiknya karena kan, Pak Jokowi ini masih akan berkuasa sampai bulan, Oktober nanti, tepatnya tanggal 20 Oktober. Jadi masih bisa macam-macam ini, masih panjang ya, berapa ini, 9 bulan dari sekarang. Saya Herzman Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.